Kita akan membahas mengenai perhitungan pada storage tank bagian yang ketiga dengan judul Pressure Vessel Design. Jadi dalam bagian yang pertama kita sudah membahas mengenai jenis-jenis tangki penyimpanan, kemudian dalam video yang kedua kita sudah membahas mengenai perancangan tangki untuk kondisi atmosferik ya. Dan saat ini kita akan membahas mengenai Pressure Vessel Design atau tangki yang bertekanan. Nah, seperti biasa kita akan melihat dulu dari awal ya, apa itu tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan adalah sebuah tangki yang digunakan untuk menyimpan. Menyimpan apa? Bisa menyimpan bahan baku, bisa menyimpan produk. Tergantung posisinya di mana. Kalau di awal berarti bahan baku, kalau di akhir berarti produk. Nah, untuk pressure vessel sendiri yang akan kita bahas hari ini sebenarnya juga perhitungannya dapat digunakan untuk perhitungan vessel ya, tangki pada peralatan seperti reaktor, menara distilasi dan sebagainya. Karena reaktor, menara distilasi itu semua tersusun dari yang namanya vessel. Jadi vessel, pressure vessel kan vessel yang diberi tekanan atau bejana bertekanan. Nah, bagian-bagian dari tangki penyimpanan, tangki itu tersusun dari dua hal ya. Ada namanya shell, ada yang namanya head. Seperti pada gambar ini kita bisa lihat di sini ya. Ini namanya shell. Shell itu bagian silinder. Lalu ada bagian head, ini untuk penutupnya. Nah, bagian shell ini tabung silinder, sedangkan bagian head ini memiliki beberapa jenis bentuk. Ada yang hemispherical atau setengah lingkaran, lalu ada yang elliptical, lalu kemudian ada yang tori-spherical, lalu ada juga yang flat head. Nah, nanti kita akan bahas untuk perancangan jenis-jenis head ini ya. Jadi kalau elliptical ini dia oval, nanti biasanya menggunakan rasio, misalnya 2:1, berarti ininya 2, nanti ininya 2, nanti ininya 1, jadi seperti itu. Jadi nanti menggunakan rasio. Nah, selain itu ada juga lubang-lubang di dalam tangki itu yang disebut sebagai nozzle. Kemudian ada support ya. Support ini alat ya atau bagian untuk menahan beban dari tangki ya. Nanti kita juga akan melihat jenis-jenisnya seperti apa. Nah, untuk perancangan tangki bertekanan atau bejana bertekanan kita menggunakan panduan dari ASME section 8 ya. Jadi dari ASME section 8 ini bisa dilihat di filenya, bisa di-download dari internet. Itu yang terbaru, itu tahun 2019, itu yang paling baru. Nah, tahapan perancangan ini yang pertama adalah tentu data-data yang diperlukan apa saja, kemudian menentukan kondisi desain dan juga jenis tangki yang akan digunakan, jenis head-nya ya. Lalu kemudian juga penentuan kapasitas tangki, kemudian juga bahan konstruksi, lalu kita masuk ke dimensi tangki, kemudian tebal shell, tebal head, kemudian yang terakhir nanti menentukan nozzle, hole, dan nanti ada satu lagi terakhir belum tertulis, masalah support ya, untuk masalah support. Nah, kita mulai dulu dari data yang diperlukan. Nah, kalau kita merancang tangki, tentu yang kita perlukan dari neraca massa adalah laju alir massa. Selain dari laju alir massa, kita juga memerlukan densitas. Nanti ada tambahannya satu viskositas. Jadi dari senyawa ya yang ingin disimpan itu density-nya berapa, viscosity-nya berapa. Lalu kita juga memerlukan data vapor pressure. Di sini tujuannya satu saja, tujuannya adalah untuk menentukan fase dari senyawa pada saat atau pada kondisi operasi atau kondisi desain. Nah, kenapa ini penting? Karena nanti kita akan melihat mostly senyawa itu disimpan dalam fase cair. Nah, kemudian kita harus cek apakah pada kondisi operasi, kondisi desain, apakah nanti senyawa itu fasenya cair atau tidak. Ya, kenapa nanti tidak gas? Nanti kita akan lihat setelah ini ya. Nah, jadi kalau kita punya data yang sederhana, data PVT gitu misalnya, ya kita bisa pakai itu. Tapi kalau kita tidak punya data seperti itu, misalnya karena senyawa kita rumit atau misalnya tidak umum digunakan datanya, maka kita memerlukan data vapor pressure. Nah, dari vapor pressure ini nanti kita bisa menghitung bubble point, titik bubble. Nah, kita perlu paham satu hal mengenai bubble point. Sebenarnya saya sudah menjelaskan secara lebih detail di bagian distilasi poin 1 ya.
mengenai bubble point, dew point. Nah, tapi kalau memang belum melihat ke sana, di sini saya akan jelaskan secara singkat. Jadi ketika kita misalnya menggunakan satu senyawa, dari senyawanya murni, satu senyawa, maka nanti kalau kita melihat ya diagram ini, pada saat kita misalnya SMP atau misalnya SMA, di sini kan ada T, kemudian H ya, entalpi atau misalnya kalor gitu. Nanti kan misalnya gini. Jadi kalau kita punya zat cair kan di sini. Nah, kemudian di sini adalah titik didih ya. Jadi di sini cair berubah menjadi uap ya. Jadi ini laten, panas laten yang diperlukan. Jadi cair berubah jadi uap. Karena dia senyawa murni, maka titik didihnya itu ya konstan ya. Jadi kalau misalnya air, maka di sini nanti 100 Celcius pada 1 atm. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ketika dari awal sampai akhir ini temperatur konstan. Jadi saat di bubble point itu di sini. Lalu ini namanya dew point. Bubble point itu adalah saat di mana uap pertama kali terbentuk. Kalau dew point berarti di sini nanti adalah saat air terakhir ya, cairan terakhir yang berubah menjadi uap. Namanya dew point. Nah, jadi bubble point dan dew point pada senyawa murni ini sama pada tekanan pada senyawa yang murni. Tapi jika senyawa itu enggak murni, maka bubble dan dew itu berbeda. Jadi kalau misalnya kita punya senyawa yang ya tidak murni gitu ya, campuran lebih dari satu senyawa, maka nanti ada yang namanya bubble point, ada dew point. Tentu berbeda. Nanti bubble itu suhunya lebih rendah daripada dew point gitu ya. Nanti kan kalau belajar di kimia fisika itu ada misalnya diagram yang seperti ini atau kemudian nanti yang seperti ini. Nah, ini kan menunjukkan ada lebih dari satu senyawa yang ada yang nyampur ya, campuran jadi satu. Nah, kita hanya perlu data bubble point karena kita hanya perlu tahu kalau senyawa kita itu cair dan bukan gas atau uap. Maka bubble point ini nanti kita tentukan, kita dapatkan nanti suhunya berapa ya gitu ya pada tekanan yang kita temukan. Nanti kita cek apakah suhu desain itu sudah sesuai. Misalnya gini, kita mau rancang pada tekanan berapa nih? Misalnya saja ngawur aja gitu ya, misalnya tekanan 5 atm. Nah, kemudian pada 5 atm ini bubble point-nya ternyata habis hitung dengan menggunakan vapor pressure ini diperoleh misalnya saja 200 Celcius. Nah, artinya apa? Artinya penyimpanan kita harus di bawah 200 Celcius. Karena ketika sampai 200 Celcius, maka nanti kemungkinan besar ada uap yang terbentuk secara alami. Ya, karena memang di atas bubble point. Jadi ini akan menentukan berapa suhu yang memungkinkan kita untuk menyimpan, gitu ya. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian berikutnya mengenai penentuan jenis tangki. Nah, sebelum masuk ke penentuan jenis tangki ada satu hal yang harus diperhatikan, yaitu kondisi desain itu akan berbeda dengan kondisi operasi. Jadi kalau kita sudah menentukan misalnya kondisi operasinya sekian, gitu ya, kita ingin menyimpan pada tekanan sekian, suhu sekian, maka nanti ada yang namanya kondisi desain. Ini adalah kondisi operasi ditambah dengan faktor keamanan. Misalnya, kita ingin senyawa amonia, ya kita ingin simpan pada tekanan 14 atm, misalnya saja. Nah, ini adalah kondisi operasi. Maka nanti di dalam desain tangki tentu tidak 14 yang kita desain. Jadi tekanan desain ini nanti adalah 14 dikali 110%, ya, karena kan ditambah 10%. Supaya apa? Supaya kalau 15,4. Supaya apa? Supaya kalau misalnya nanti ada kondisi misalnya suhunya semakin panas atau ada kenaikan tekanan, building pressure, maka di situ tangki kita tidak langsung meledak atau langsung meretak atau seperti itu ya. Jadi memang kita berikan tambahan faktor keamanan ini untuk kondisi yang terburuk. Jadi kita berharap yang terbaik tapi juga mempersiapkan untuk kondisi yang terburuk. Jadi ini ya nomor 2, perhitungan menggunakan kondisi desain bukan kondisi operasi. Nah, wujud senyawa yang kita inginkan nanti cair. Kenapa cair? Karena kalau uap atau gas itu nanti akan memerlukan volume yang besar. Seperti yang kita tahu ya, sejak SD kita juga sudah belajar bahwa uap atau gas itu
volumenya sangat besar sekali dibandingkan dengan cair. Nah, kalau kita menyimpan di pabrik yang besar, tentu kebutuhannya kan banyak. Berarti kan ada butuh banyak gas yang kita butuhkan. Ketika gas itu banyak, berarti kan volumenya besar. Ketika volume itu besar, berarti tentu nanti volume tangki besar. Volume tangki besar, berarti volume atau uang yang kita keluarkan untuk merancang tangki tentu sangat besar. Nah, oleh karenanya, karena cost yang besar, maka kita harus berusaha menekan cost sebaik mungkin. Caranya adalah dengan mengurangi volume. Nah, cara mengurangi volume bagaimana ya? Dengan mengubah fasenya. Kalau dia memang kita simpan awalnya di gas, maka kita ubah jadi cair. Bagaimana cara mengubah menjadi cair? Ada dua cara yang umum sekali digunakan. Yang pertama adalah dengan menaikkan tekanannya, yang kedua adalah menurunkan suhunya. Karena kan P dan T itu berkaitan nanti dengan volume. Ya, kalau kita bahas gitu kan ada misalnya gini ya, PV per T, PV seperti ini kan salah satu hukum fisika yang ada kan. Jadi untuk melihat V nanti kan nanti berkaitan dengan P dan juga berkaitan dengan T. Nah, caranya adalah dengan menaikkan tekanan atau menurunkan nanti suhunya. Nah, kalau memang suhu diturunkan sudah tidak bisa lebih turun lagi, biasanya kita menggunakan yang namanya cryogenik ya atau refrigeran nanti untuk menurunkan suhunya. Sedangkan kalau menaikkan tekanan itu kan lagi dinaikkan aja tekanannya, gitu ya. Nah, jadi kita akan mengusahakan sebaik mungkin untuk wujudnya itu cair. Nah, untuk kondisi operasi kita lihat misalnya seperti ini. Ini kita bahas minggu lalu. Ketika tekanan itu kurang dari 2 atm, maka nanti kita menggunakan tangki flat bottom cylindrical vessel. Jadi flat bottom cylindrical vessel. Jadi flat cylindrical with conical atau dome roof. Ini yang sudah kita bahas kemarin ya di dalam video yang kedua. Dan sekarang kita bahas yang ini. Jika tekanannya lebih dari 2 atm, maka nanti menggunakan cylindrical vessel. Ya, ini cylindrical vessel atau kita sebutnya sebagai nanti pressure vessel, nama lainnya gitu ya, pressure vessel atau bejana bertekanan. Nah, bejana bertekanan itu memiliki berbagai macam jenis head seperti yang sudah kita bahas di awal video. Nah, ada beberapa jenis head. Seperti misalnya torus-spherical, ellipsoidal, dan juga hemispherical. Biasanya kalau pressure vessel kita jarang menggunakan flat head. Nah, dari bagaimana cara kita menentukan jenis head ini, maka ada sebuah rule of thumb yang sering kali digunakan, yaitu patokannya adalah tekanan dan 15 atm. Jika tekanan itu kurang dari 15 atm, berarti di antara 2 sampai 14 gitu misalnya, kita menggunakan torus-spherical head. Jika tekanannya sekitar 15, maka nanti menggunakan ellipsoidal head atau ya ellipsoidal head atau elliptical yang namanya sama saja ya. Jika tekanan itu lebih dari 15, maka nanti menggunakan hemispherical head. Nah, hemispherical head ini digunakan pada tekanan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena satu, biayanya itu mahal. Jadi kalau sebisa mungkin kita tidak menggunakan hemispherical. Karena hemispherical itu kan beneran setengah lingkaran. Artinya kalau setengah lingkaran ini, dia tidak bisa dibuat hanya dengan satu lempeng bahan penyusunnya, bahan konstruksi. Nggak bisa. Dia harus dibuat dari bahan yang kecil, kemudian dirangkai, sehingga terbentuk setengah lingkaran yang sempurna. Memang lebih bagus ya, secara teori menggunakan hemispherical. Tapi karena cost yang mahal, maka hemispherical itu umumnya digunakan pada tekanan yang sangat tinggi. Nah, kenapa hemispherical ini bagus? Karena kan bentuknya setengah lingkaran sempurna. Maka nanti ketika gas itu mantul, ya mantulnya nanti akan sangat bagus. Jadi ini berkaitan nanti dengan sifat gas. Nah, tapi sekali lagi itu masalah cost, karena nggak bisa dengan satu plate, tapi harus disusun sedikit-sedikit. Seperti halnya misalnya kita punya globe ya, globe atau peta dunia yang berbentuk bola. Bola itu kan nggak bisa kita hanya ngeprint satu kertas besar lalu kita tempelkan di dalam bola atau globe, kemudian kita lem semua gitu kan nggak bisa. Harus dengan potongan-potongan kertas gitu misalnya ya yang lebih kecil, kemudian kita rangkai supaya dia bisa membentuk bola seperti yang ada di grup kita. Nah, hal yang sama juga berlaku ketika kita ingin melihat pada hemispherical head. Oke. Jadi ini rule of thumb, jika kurang dari 15, torus-spherical sekitar 15, ellipsoidal yang sering kali dipakai itu rasionya 2:1, kemudian juga jika lebih dari 15, hemispherical head. Nah, menurut buku Ulrich,
kapasitas maksimum dari bejana bertekanan adalah 1.600 meter kubik. Sehingga jika nanti misalnya kebutuhan kita lebih dari ini, ya nanti kita harus bagi dengan volume ini. Artinya ada lebih dari satu tangki yang kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah orientasi dari tangki. Orientasi itu berarti arahnya gimana ya, apakah vertikal atau horizontal. Patokannya di sini. Jika volumenya lebih dari 132,5 meter kubik, maka menggunakan vertical vessel. Artinya ke atas, vertikal seperti ini. Kenapa? Karena jika volumenya itu terlalu besar dan kita menggunakan yang horizontal, maka nanti bebannya itu akan lebih sulit ya, lebih lebih berbahaya. Tangki ini bisa retak di tengah, misalnya bisa bocor di tengah dan sebagainya. Masalah beban ini kalau kita belajar ilmu arsitektur itu akan terlihat jelas. Makanya lebih sering digunakan yang horizontal. Nah, horizontal pun nanti kalau misalnya ini kita bahas di akhir ya. Ketika volumenya itu sangat besar, tangkinya sangat berat, maka kita nanti akan menggunakan support berupa skirt ini atau rock ini ya, skirt ini yang kita gunakan. Jika tangkinya relatif kecil, maka nanti kita menggunakan misalnya leg and lug dan sebagainya. Nah, jika volume itu kurang dari 132,5 meter kubik, maka kita menggunakan horizontal vessel yang gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, ini kan yang sering kali kita lihat di mana misalnya di dalam truk bensin Pertamina. Atau misalnya di dalam pom bensin kita melihat ada tangki penyimpanan yang berbentuk horizontal. Kenapa tidak vertikal? Karena memang volumenya kecil. Ya, selain itu juga kalau misalnya volumenya besar, kita menggunakan horizontal, itu juga makan tempat. Sehingga paling mudah adalah dengan dibuatkan secara vertikal. Nah, selain itu juga ada yang bentuknya spherical atau lingkaran. Ini jarang sekali digunakan atau kita gunakan dalam kasus tertentu. Misalnya kita ingin benar-benar harus menyimpan itu dalam fase gas atau uap, maka kita menyimpan dalam bentuk spherical. Ya, ini pun juga seringkali kalau yang memang bisa diubah jadi cair ya kita memilih cair gitu ya. Ini patokan yang ada dari bukunya Ulrich ya, 1984. Ini kita bisa lihat di sini misalnya kalau fixed conical roof ini untuk 1 ATM ya yang kita bahas dalam video kedua. Volume maksimum bisa sampai 100.000 meter kubik. Sedangkan untuk cylindrical atau bullet tank di sini hanya 1.600 meter kubik. Untuk spherical tank bisa mencapai 15.000 meter kubik karena dia bentuknya lingkaran. Lalu untuk height atau ketinggian bisa mencapai 15 meter, ini 20 meter, ini 30 meter. Diameternya ini 90, 10, 30. Length to diameter ratio, berarti rasio antara panjang dan diameter ya. Tangkinya begini lah, ini diameter, lalu ini length. Jadi length to ratio, length to diameter berarti L per D. Itu kalau ini kurang dari 2, ini 2 sampai 5 rasionya. Kemudian untuk stored medium di sini conical ini harus liquid, kemudian kalau cylindrical bisa liquid, bisa gas dalam kondisi tertentu. Dan juga spherical itu liquid dan gas. Untuk orientation, kalau conical pasti dia vertikal ke atas, kalau cylindrical dia bisa vertikal horizontal, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk modifikasi, misalnya kalau fixed conical ini tidak akan pernah ada modifikasinya, ini normal saja. Kalau cylindrical dan spherical bisa saja di burial itu berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi agak masuk ke bawah ini bisa, atau memang dia posisinya letaknya di bawah tanah itu juga bisa untuk menghemat tempat misalnya seperti itu. Lalu juga kriogenik ini pada suhu yang rendah, lalu juga bisa juga dengan diberikan insulasi untuk misalnya suhu kita ingin menyimpan pada suhu tertentu. Kenapa insulasi ini penting? Karena untuk menjaga suhu. Misalnya kita ingin menggunakan suhu kurang misalnya suhunya negatif gitu ya, kriogenik, maka harus kita kasih isolasi supaya tidak panas dari luar ya masuk ke dalam ya. Karena kan panas itu berpindah dari yang suhunya lebih tinggi ke suhunya lebih rendah. Berarti kan panas dari luar bisa masuk ke dalam. Artinya nanti suhunya akan naik kan mengikuti suhu lingkungan. Nah, supaya tidak naik maka kita menggunakan isolasi. Perhitungan isolasi ini mudah saja, kita bisa mengikuti apa yang ada misalnya di dalam kelas perpindahan panas ya. Mungkin akan dibahas dalam video lainnya mungkin. Untuk mekanisme pengeluaran senyawa atau cairan bisa menggunakan pompa, tekanan, dan sebagainya.
Residence or storage time, berarti waktu tinggalnya di dalam tangki bisa 30 hari ini maksimum. Tapi kalau misalnya itu produknya lokal, maka bisa saja 2 minggu itu juga bisa. Maximum pressure per gauge, ya, bar G. Jadi kalau bar G, ya, bar gauge. Gauge itu artinya yang ada di dalam. Beda dengan bara, ya, atau ini kalau ada A-nya dia absolut, artinya sudah ditambah dengan tekanan di luar tangki. Jadi ini yang ada di dalam tangki. Temperature range antara -20 sampai 40, ya. Common material construction ini ada carbon steel, concrete, plastik dan sebagainya. Nanti kita akan bahas pada bagian konstruksi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian konstruksinya. Ini gambarnya diambil dari bukunya Ulrich. Nah, untuk menentukan bahan konstruksi dari suatu tangki penyimpanan, kita harus melihat senyawa yang kita simpan. Kemudian tekanannya berapa, suhunya berapa. Berarti ada 2 hal yang harus kita perhatikan, yaitu senyawanya apa dan kondisi operasi atau kondisi desainnya itu berapa. Untuk pertama adalah korosivitas. Ya, kita harus melihat apakah senyawa yang kita simpan itu korosif atau tidak. Korosif pun harus diperhatikan. Apakah korosif terhadap logam atau korosif terhadap kulit. Karena itu 2 jenis korosif yang berbeda. Nah, kita cek pada misalnya korosivitas terhadap logam. Nah, di sini ada 2 hal yang seringkali kita gunakan. Ada carbon steel, ada juga stainless steel. Untuk carbon steel ini seringkali kita gunakan kalau dia itu tidak korosif. Kalau dia korosif, seringkali kita menggunakan stainless steel. Ya, jadi kita seringkali menggunakan carbon steel untuk yang tidak korosif atau stainless steel untuk yang korosif. Kalau carbon steel mau dipakai pada yang korosif, bisa tidak? Bisa, tetapi harus ditambahkan dengan corrosive allowance. Artinya harus dilapisi untuk mencegah korosi. Nah, lapisan itu bisa saja dengan menggunakan galvanik dan sebagainya, ya. Jadi seperti prinsip electroplating gitu, ya. Jadi dilapisi oleh senyawa lain yang tidak korosif. Makanya nanti dalam perhitungan ada juga yang namanya corrosion allowance, jadi ditambah untuk menanggulangi korosi, lapisan anti korosi. Lalu masalah kekuatan harus dicek tensile strength-nya berapa, kebutuhan tekanan maksimum misalnya, atau minimumnya berapa. Jangan sampai bahan kita tidak kuat untuk menerima beban atau stres yang ada. Dan itu juga suhunya berapa, karena ada senyawa misalnya yang tidak tahan pada suhu dingin atau pada suhu yang sangat panas. Jadi suhu operasi, suhu desain, dan juga tekanan ini sangat menentukan juga untuk pemilihan. Selain itu mungkin ada juga komposisi bahan konstruksi yang mungkin diperlukan gitu, ya. Misalnya sama-sama dia stainless steel, misalnya dia sama-sama stainless steel. Stainless steel itu kan jenisnya tidak hanya satu, ya. Misalnya ada SS304, SS316. Nah, keduanya kan berbeda, tergantung apa komposisinya kan berbeda. Nah, kita bisa lihat apakah kita butuh yang 304 sudah cukup atau kita bisa pakai yang 316 yang levelnya lebih di atasnya, misalnya seperti itu. Nah, jadi pemilihan-pemilihan ini ditentukan oleh berbagai macam faktor, gitu, ya. Selanjutnya adalah dimensi dari tangki. Dimensi tangki ini yang dimaksud nanti adalah perhitungan mengenai diameter dan juga tinggi dari tangki. Jadi tadi kita di awal sudah tahu mengenai rasio L per D. Nah, selanjutnya nanti kita akan menghitung D-nya berapa, L-nya berapa. Ini juga dari bukunya Wallace ini, ya, Cooper, Penny, Fair, dan Wallace. Included are the full volume V0 and surface as well as the volume fraction corresponding to a fractional depth H per D, H itu tinggi atau L sama saja, in a horizontal vessel. For ellipsoidal and disc head, the formulas are not exact but are within 2% over the whole range. Nah, ini kita bisa lihat, ini nomenklaturnya, D itu diameter, H itu kedalaman atau ketinggian, S itu surface, permukaan, V0 itu volume full, theta itu sudutnya kalau kita melihat ini sebagai yang lingkaran horizontal,
Atau misalnya nanti kalau dia ini cylindrical, ini hemispherical, ini ellipsoidal, ini spherical, ini conical. Dan rumus-rumus ini nanti akan kita pakai sesuai yang mana? Sesuai dengan yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita mau merancang nanti dengan menggunakan hemispherical, ya kita pakai rumus yang ini. Kalau dengan ellipsoidal, ya kita pakai rumus yang ini. Jika kita pakai spherical, berarti yang ini. Kalau conical, nanti pakai yang bawah. Ini rumus ini penting sekali, nanti akan kita pakai. Ini biasanya dipakai kalau misalnya kita bahas itu dia vertikal, kalau dia nanti horizontal ya berarti yang kita pilih nanti misalnya ini H kan, dia dari bawah ini. Jadi ini disesuaikan saja dengan apa yang kita butuhkan. Nah, ini contohnya kalau kita lihat langsung pada saat kita menghitung. Selanjutnya adalah menentukan ketebalan dari shell. Di sini yang pertama adalah minimum tensile strength. Tensile strength ini adalah maximum load that a material can support without fracture when being stretched divided by the original cross-sectional area. Jadi beban maksimum yang dapat ditanggung oleh suatu material tanpa keretakan ya atau kerusakan, kepatahan ketika di stretch, divided dibagi dengan luas permukaan. Lalu juga minimum amount of tension force that will pull apart a given material into. Nah, jadi ada tekanan berapa nanti material itu akan ya pecah atau retak. Lalu ada juga yield strength. Yield strength ini adalah stres pada saat terjadi plastic deformation. Jadi deformasi plastik adalah saat benda itu misalnya kayak bengkok gitu ya dan tidak bisa kembali lagi ke kondisi awalnya. Lalu ada juga maximum temperature limit, ini nanti kita bahas masalah suhu maksimum. Ada juga senyawa yang tidak bisa digunakan pada suhu yang tinggi, maka ada limitnya. Nah, ini semua bisa dilihat dalam ASME section yang kedua. Ini kalau tadi section 8 untuk merancang tangki, nah ini section yang kedua itu fokusnya untuk masalah bahan konstruksi. Ya, jadi ini hal-hal yang mungkin sepele, tapi juga ini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Maksimum allowable stress adalah maksimum stress yang bisa secara aman diberikan kepada structure. S ini nanti akan masuk ke dalam rumus ya. Kalau ada joint efisiensi, ini adalah seberapa bagus pengelasan. Nah, ini seringkali nanti digunakan nilai E ini 0,85. Kalau 1 berarti dia sangat bagus ya. Ini yang dipakai mostly adalah 0,85. Lalu juga ada corrosion allowance, ini entah C atau CA sama saja, adalah extra thickness, tambahan ekstra yang ditambahkan untuk mencegah korosi. Kemudian untuk menentukan, kita sudah paham mengenai konstruksi ya, nomenklatur yang diperlukan untuk masalah ketebalan shell. Ada S, ada E, ada C. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai penentuan ketebalan pada shell. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus ketebalan shell, ada satu hal yang sangat penting untuk kita bahas terlebih dahulu. Nah, karena kita menggunakan tangki yang bentuknya silinder, di dalam itu ada tekanan. Nah, tekanan itu bisa dua arahnya. Ya, apakah dia ke arah longitudinal, arah panjangnya silinder ini, nah yang disebut sebagai longitudinal stress, atau tekanan yang sekitarnya, ke sekitarnya ini, yang kita sebut sebagai circumferential stress. Ya, jadi tekanan mana yang paling berpengaruh? Apakah circumferential stress atau longitudinal stress? Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena nanti rumusnya berbeda. Nah, jadi kita cek dulu yang pertama apakah dia circumferential stress. Urutannya gini. Jadi kita ke circumferential stress dulu. Jika tidak memenuhi, baru ke longitudinal stress. Nah, cara menghitungnya, kalau circumferential stress, tekanan desain kita apakah di bawah dari 0,385 dikali S dikali E. S itu ini, maksimum allowable stress, E itu joint efficiency. Nah, jadi apakah sesuai? Jika sesuai, P di bawah ini berarti circumferential stress. Jika tidak sesuai, berarti harus dicek longitudinal stress. Dicek P kurang dari 1,25 S kali E.
Nah, ini jenis stres yang paling berpengaruh akan mempengaruhi perhitungan ketebalan shell. Ini kita lihat rumusnya. Penentuan ketebalan pada shell. Ada circumferential stress, ada longitudinal stress. Kalau yang tadi paling berpengaruh adalah circumferential stress, maka nanti TS, thickness of shell, ya ketebalan shell, itu rumusnya P kali R per SE min 0,6 P plus C. P adalah tekanan desain, R jari-jari, S, dan E tadi ya. Lalu ini P kembali lagi dimasukkan, plus C. C ini corrosion allowance. Ini juga longitudinal stress. PR 2SE plus 0,4 P plus C. Nah, rumusnya beda. Makanya tekanan yang paling berpengaruh nanti akan mempengaruhi ketebalan dari shell. Nah, setelah dihitung, misalnya, oh ini yang berpengaruh adalah circumferential stress, kita hitung TS. Lalu kita masuk ke perhitungan outside diameter. Nah, jadi ada diameter dalam, ada diameter luar. Nah, diameter dalam ini namanya DI. Lalu di sini kan ada ketebalan shell, TS, ini juga TS. Kemudian tadi ini paling luar namanya DO. Nah, DO adalah DI tambah 2 kali TS. Hasil DO ini kan desimal atau angkanya itu jelek. Kemudian kita genapkan sesuai dengan yang ada di pasar. Yang ada di pasar itu biasanya kelipatan 6 ya. Kalau angkanya kecil, misalnya diameternya kecil, kita bisa lihat di bukunya Brownell itu ada. Brownell and Young 1959. Tapi jika diameternya itu sangat besar, misalnya 200 feet, kita 200 feet atau in gitu ya, 200 in, nah maka di situ kan tidak bisa, ya, tidak bisa atau tidak ada angkanya di bukunya Brownell and Young. Maka biasanya digenapkan kelipatan 6. Ya, jadi misalnya 300 ya berarti 300 pas, kalau 302 berarti digenapkan oleh 306 gitu ya. Dan setelah digenapkan, nanti kan berarti DI-nya kan berubah. Nah, DI-nya adalah DO yang sudah digenapkan dikurangi 2 kali TS. TS-nya tetap. Nah, kita dapat DI-nya. Habis dapat DI-nya, nanti kita masuk ke L aktual. L aktualnya adalah L per D dikali DI aktual. Nah, ini kan tadi kita sudah lihat ya. L per D ini kan kita menentukan. Di awal L per D-nya berapa, kemudian untuk menentukan D, tadi kita juga sudah lihat, misalnya pakai ini ya. Kan nanti untuk menentukan D, itu kita pakainya di sini. Nanti kita akan lihat ya, pas bahas contoh soal aja, supaya lebih jelas. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan data-data yang diperlukan, kita dapatkan nilainya dia, maka sekarang kita bisa menentukan tekanan maksimum yang diizinkan dari hasil perhitungan kita. Di awal kita punya desain, ternyata di sini pasti di atasnya desain. Nah, jadi ada maksimum pressure yang diizinkan. Untuk circumferential stress, rumusnya adalah P sama dengan SET per R plus 0,6 kali T. Ini sebenarnya rumusnya ya sama dari sini, hanya tinggal diobrak-abrik aja supaya jadi P sama dengan. Ya, tinggal diinputkan angkanya yang baru, dan kita dapatkan nilai P-nya berapa. Tadi sudah mengenai shell, sekarang mengenai head. Perhitungannya adalah berdasarkan jenis head. Jadi beda head, rumusnya beda. Misalnya saja pada ellipsoidal head. Pada ellipsoidal head, rumusnya ini. Ini bukan TS ya, sorry. Ini harusnya TH ya, karena head, bukan shell. TH sama dengan PD per 2SE min 0,2 kali P plus C. Ini ellipsoidal, ini tori spherical. Lalu ini hemispherical, dan yang bawah ini adalah conical. Ini alfa ini sudutnya dari conicalnya. Oke, untuk L ini seringkali disamakan dengan D ya, seringkali disamakan dengan D. Untuk tori spherical kita bisa menggunakan rumus yang ini misalnya. Atau juga misalnya di bukunya Brownell and Young di sini untuk menentukan ketebalan tori spherical juga bisa kita gunakan rumus yang ini. Jadi kita hitung dulu W adalah stress intensification factor for elliptical dish head. Nah, ini W sama dengan 1/4 3 plus RC per RI. Lalu didapatkan W-nya,
Nanti dimasukkan ke sini W-nya, kita dapatkan PH sama dengan P kali RC kali W per 2FE, F ini adalah S, sama saja, 2SE min 0,2 P plus C. Nah, RC dan RI ini nanti bisa dilihat dari bukunya Brownell. Nah, ini ya. Jadi RC dan RI itu nih, ICR dan R-nya. Ini dari bukunya Brownell and Young. Jadi kalau kita lihat di sini adalah OD ya. Outside diameternya berapa, lalu kita tentukan misalnya ini ICR, kemudian ini R-nya, kemudian kita lihat ke bawah gitu. Pada ini berapa, nanti kan kita tarik ke samping ini, nah, kita dapatkan nilainya ini. Ini untuk jika menggunakan metodenya si Brownell. Nah, kalau kita menggunakan metodenya si ASME ini tidak perlu mencari data tadi ICR itu tidak perlu dicari, ya. Nah, ini juga dari bukunya Cooper dan Wallace. Dari bukunya Cooper dan Wallace ini kita bisa lihat ketebalannya. Ini diasumsikan yang berlaku adalah circumferential stress yang berlaku. Jadi bukan yang longitudinal, tapi yang circumferential. Nah, ini cylindrical shell, maka nanti thickness-nya ini menghitung pressure-nya begini, kemudian ini stress-nya begini, keterangannya ini. Kita bisa lihat di cylindrical shell, ini flat, ini torus spherical, kemudian ini ellipsoidal, ini hemispherical, dan ini tori conical. Tinggal dimasukkan saja ke rumusnya. Dan dari bukunya Cooper dan Wallace ya. Untuk menentukan maksimum allowable tensile stress, teman-teman bisa cari di bukunya tadi ya, punyanya ASME section kedua, atau jika yang digunakan itu yang umum, kita bisa lihat dari bukunya Cooper Wallace, ini juga ada datanya. Misalnya ini carbon steel, ini grade-nya berapa, komposisinya apa, di sini ada minimum berapa, pada suhunya sekian berapa, gitu kan, ada semua datanya. Ini untuk karbon dan low alloy steel, ini untuk high alloy steel. SA ini kan carbon steel. Carbon steel berarti yang seringkali dipakai untuk yang non korosif. Nah, supaya lebih paham, kita lihat ke contoh soalnya saja. Dalam contoh soal dari bukunya Cooper dan Wallace, di sini kita bisa lihat ingin dirancang sebuah horizontal pressure drum, misalnya ingin dioperasikan pada 500 Fahrenheit, tekanan sekian, menampung sekian, volume dengan H per D-nya sekian, dengan head-nya torus spherical, kemudian materialnya ini, jika L per D-nya sekian dan sekian, berapa? Gitu kan, disuruh membandingkan. Ya, kita lihat volume ini dari galon diubah menjadi kubik feet volumenya, kemudian head-nya dihitung pH sama dengan V0, V per V0. Ini ngambilnya dari mana? Dari rumusnya yang tadi, yang ada di awal ya, yang saya tunjukkan punyanya Cooper Wallace. Yang ini. Yang ini. Nah, ini tinggal torus spherical kan. Ini. Terus kemudian dapat persamaannya ini. Lalu shell capacity dengan H per D sekian dari rumusnya tadi, dari gambarnya tadi, lalu diselesaikan dengan L per D sekian, lalu kita bisa menyelesaikan ini, dapatnya ini D-nya sekian, L-nya sekian. Materialnya SA285 ini dapat di sini S sama E-nya diasumsikan 0,9. Lalu habis data ini lengkap ya, kemudian kita masuk ke T-shell, PR per SE min 0,6 P. Tinggal dimasukkan datanya, P ada, ini ada, semua ada, dapat ini satuannya in. Lalu di head, nah, dengan diasumsikan L sama dengan D, mostly. Lalu kita dapatkan ini. Ini 78 dapat dari mana? Ini dapat dari D ya, dari sini yang sudah di-convert satuannya.
Jadi ini satuannya sudah otomatis convert, hitung, lalu dapatnya head-nya sekian. Jadi kita bisa dapat S sama dengan PDL sekian, head-nya sekian, weight-nya sekian. Nah, jadi hasilnya kalau dibandingkan itu seperti ini. Jika L per D-nya 3, diameternya 6,5, L-nya 22. Jika L per D-nya 5, D-nya 5,5, L-nya 30. Dengan ketebalan sekian, head dan shell, dan weight-nya sekian. Oke. Nanti kita akan lihat lebih jelas ya di akhir dengan menggunakan Excel. Contoh yang lebih real ya. Lalu kita masuk ke dimensi head. Tadi mungkin ada yang bingung waktu kita membahas mengenai W. ICR itu apa? Ini definisinya. Setelah kita mendapatkan DI, nah sekarang kita juga bisa mendapatkan TH. Nah sekarang kita menentukan dimensi dari head-nya. Kira-kira gambar head itu seperti ini. Tadi ada ini shell-nya tuh di bawah ya, ini di bawah. Nah, di atas ini, di sini ada yang namanya inside crown radius. Ini yang disebut sebagai ICR. Nah, untuk tangki elliptical 2:1, ICR itu panjangnya sekian. Atau di beberapa buku digenapkan, jadi 0,9 DI. Itu ya boleh bebas ya. Lalu ada KR. KR itu knuckle radius ya. Knuckle radius. Oke, KR knuckle radius 0,1727 ya, atau yang sering kali digenapin jadi 0,17. Itu juga boleh. Lalu SF ini adalah straight flank. Straight flank itu dari penghubung dari silinder ke bagian atas head-nya. Nah, straight flank ini biasanya sih 2 in umumnya. IDD adalah inside depth of D, berarti ketebalan murni head dari atasnya SF, tidak termasuk straight flank. Jadi dari atasnya ada IDD, kemudian di sini ada straight flank, lalu nanti bawah itu langsung ke shell, sebelum nanti masuk ke head yang lebih bawah. Oke, kemudian LH ini total panjangnya head, ya berarti total thickness-nya ini ketebalan, lalu kemudian ditambah IDD, ditambah dengan straight flank ya. Ini namanya contoh gambar yang ada dari bukunya Brownell and Young. Nah, terakhir setelah kita mendapatkan semua data itu adalah menentukan nozzle feed. Nozzle itu lubang untuk feed. Feed berarti keluaran dari tangki. Hal yang diperlukan laju alir massa, densitas, dan viskositas. Dari laju alir massa dan densitas kita dapatkan laju alir volumetrik, lalu kemudian satuannya ini dan densitas satuannya pound mass per feet cubic ya. Rumusnya ada 2. Jika aliran turbulen maka menggunakan rumus D optimum, diameter optimum pipa 3,9 kali Q pangkat 0,45 kali rho 0,13 in. Kenapa? Karena pada aliran turbulen yang berpengaruh adalah densitas. Sedangkan jika alirannya itu laminer, maka yang berpengaruh adalah viskositas. Jadi di sini adalah persamaan yang sudah dikonversi. Jadi nanti yang masukkan di sini langsung feet cubic per S, ini pound per feet cubic, ini sudah dikonversi satuannya. Jadi ini langsung British, hasil dihitung langsung otomatis dalam satuan inci. Ini otomatis sudah dikonversi. Dari bukunya Peter Timmerhouse ya, Peter Timmerhouse. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya kita sudah tahu Q ya. Kemudian dari diameter optimum kita kan nanti awal itu mengasumsikan dia turbulen. Lalu Anda baguskan turbulen. Kita akan hitung diameter optimum. Dari D optimum kita dapatkan A, luas. Kita punya Q, punya A, dapat V. Nah, dari V, lalu kita cek masuk ke persamaan Reynolds. Dari persamaan Reynolds ini, NRE sama dengan rho VD per mu. Ya, dimasukkan, punya rho, punya D-nya dapat, tadi mu-nya punya, masuk, dapat NRE.
Dicek apakah NRE-nya sesuai. Jika NRE-nya tadi benar turbulen, berarti benar. Tapi kalau salah, ya kita harus hitung yang laminer. Jadi ngeceknya dicek ulang. Oke. Nilai D optimum nanti juga jangan lupa harus digenapkan ya sesuai dengan NPS dari bukunya Voss 1960. Lalu setelah kita menentukan flank, menentukan nozzle selesai, lalu kita menghitung flank. Flank ini sambungan untuk lubangnya tadi ya si nozzle-nya. Nah, flank ini kita langsung melihat saja dari bukunya Brownell and Young. Jadi kalau tadi di sini ini kita sudah dapat D optimum, lalu digenapkan ke NPS terdekat. Nah, NPS ini datanya langsung kita masukkan di bukunya Brownell and Young, dan kita langsung dapat satu set ATRELB ini, artinya ini, gambarnya di sini. Otomatis, jadi nggak perlu ngitung lagi, langsung sudah sama hasilnya. Lalu selain lubang pengeluaran, ada juga lubang untuk handhole dan manhole. Handhole berarti lubang untuk tangan, itu sekitar 6 in mostly, dan untuk manhole untuk manusia itu bisa 20 in, bisa 24 in, tergantung ukuran dari vesselnya. Lalu kemudian ini contohnya ya, tabelnya dari appendix-nya bukunya Brownell and Young. Pada ini kan, sekian ini bisa dibaca sendiri ya. Ini dari bukunya Brownell and Young. Lalu tadi sudah kita bahas lubang handhole, lubang pengeluaran, dan sekarang kita bahas lubang inputnya, tipe pengisiannya. Nah, di sini harus ditentukan waktu pengisiannya berapa jam. Dari sini kita bisa dapat debitnya berapa yang diperlukan. Debitnya berapa, waktu berapa, kita hitung, ini kan debit itu diameter optimumnya berapa. Sama kayak tadi metodenya. Hitung laju alirnya berapa, cek bilangan Reynolds-nya berapa, dicek apakah turbulen atau tidak. Kalau tidak berarti laminer. Kalau laminer hitung ulang di sini. Ya, jadi hitung ulangnya di diameter optimum. Nah, ini sama, metodenya sama seperti yang ini ya, ini dan ini. Oke. Dan terakhir kita bahas tentang support. Support ini adalah bagian yang berfungsi untuk menyokong beban tangki dan isinya. Jadi beratnya tangki dan beratnya isinya. Nah, support sendiri itu jenisnya macam-macam. Di sini ada vertical, tergantung ya vesselnya. Kalau vesselnya vertical, maka digunakan leg support. Kalau leg support berarti ini. Kalau skirt berarti dia bentuknya seperti ini. Ini skirt. Lalu kemudian bracket atau lug support ini ya, dia bebannya beratnya di samping begini. Kalau dia horizontal vessel seringkali digunakan saddle support, itu bisa saja mirip seperti ini bentuknya. Jadi ini kalau ini skirt dia full dari ujung sampai akhir di horizontal gitu, dia full semua skirt. Tapi kalau saddle itu biasanya dia ada di sini, kalau ada di sini, misalnya gitu ya, atau di sini. Nah, bentukannya ini kalau diambil dilihat dari sudut samping itu gambarnya gini. Nah, bentuknya mirip kayak gini. Nah, tapi enggak full. Kalau ini kan skirt ini full semua. Kalau ini saddle dia hanya ada di sini, lalu di sini, lalu di sini, misalnya seperti itu. Ya, atau leg support. Ya, leg support ini. Ini leg support, ini leg. Oh, sorry, ini saddle ya. Gambarnya dari samping mungkin kelihatannya cuma lurus. Tapi sebenarnya kalau dia dari samping tuh dari depan tuh gambarnya kayak gini. Ini saddle tuh kayak gini gambarnya. Oke, ini gambarnya diambil dari bukunya Cooper dan Wallace. Nah, jadi silakan kalau mau di searching lagi, dibaca lebih detail dari bukunya Cooper Wallace juga bisa. Nah, dalam perhitungan skirt support itu kalau lebih detail nanti dibahasnya di teknik mesin. Tapi dalam hal ini teknik kimia berperan untuk menentukan berapa banyak sih beban yang harus ditanggung oleh support. Di sini kita harus hitung volume shell-nya berapa. Dari volume shell kita dapat density-nya shell, habis dapat density kita hitung masanya shell.
Sama juga volumenya head berapa, lalu ada density-nya head, kemudian masanya head-nya berapa. Nah, karena head-nya ada 2, atas dan bawah, berarti harus dikali 2. Lalu ada juga volume cairan, volume liquid. Lalu ada density-nya liquid, dihitung masanya liquid. Berarti total massa atau beban yang harus ditanggung oleh support adalah massa shell ditambah dengan 2 kali massa head ditambah dengan massanya liquid. Terakhir lagi, ini habisnya terakhir adalah ketinggian fluida. Berapa? Mungkin ditanyakan. Ini nggak harus dihitung, tapi mungkin ditanyakan. Berapa ketinggian fluida di dalam tangki? Kalau vertical vessel, ya hitungnya satu persatu. Misalnya begini. Nah, vertical vessel, hitung dulu. Head ini volumenya berapa? Kalau hitung volume shell, harusnya mostly, bukan harusnya, mostly, volume yang disimpan di tangki itu lebih dari volume shell ini ditambah dengan volume head yang di bawah. Nah, harusnya lebih dari ini. Nah, lebihnya berapa kan berarti ada sisa, V sisa. Nah, sisanya ini kan disimpan di mana? Di bagian atas. Nah, dari bagian atas itu kira-kira ketinggiannya berapa? Karena nggak mungkin kalau di tangki ini full sampai atas, nggak mungkin. Sudah ditambah 10% nggak mungkin. Maka ada berapa ketinggian? Berapanya ini kita bisa pakai hitung rumus ini. Conical top. Ini kalau horizontal, ya ini. Kalau vertikal kita bisa pakai ini. Kalau horizontal. Oke. So, kita sudah membahas ini. Oke, kita sudah membahas semua. Nah, sekarang kita supaya lebih jelas, kita langsung saja masuk ke contoh perhitungannya. Mungkin tadi ada yang kurang jelas di beberapa bagian. Nah, sekarang kita langsung masuk ke perhitungannya saja. Alright. Misalnya kita punya data ini ya, persen massa, kemudian ini ada kebutuhan sekian kilo per hour. Nah, di sini maksimal pengguna 1 bulan sekali, berarti laju alirnya ini kita ubah jadi 1 bulan. Berarti kan 1 hari 24 jam, 1 bulan 30 hari, berarti kilogram per hari. Oke, so dari sini kita bisa hitung volume ya, laju alir volume. Bagaimana cara menghitung laju alir volume? Caranya adalah dengan densitas sama dengan mass per volume. Volume sama dengan mass per density. Ini bukan per hari, tapi per bulan. So, kita dapat ini meter kubik per bulan. Misalnya ini ya, tak ganti aja jadi 2.500. Oke, biar angkanya pas, enak aja. 2.500 kg per jam, terus sama dengan 1.800.000 kg per bulan, dengan densitas sekian, dihitung laju alir volume, lalu kemudian kita masukkan ke, kita cek kondisinya. Fit bubble point calculation. Kita hitung kondisi bubble-nya. Kanannya dulu berapa ATM, nanti diubah karena ini patokannya datanya itu dari bukunya YOS 1999. Jadi data yang dipakai itu adalah data ini nanti tekanannya itu menggunakan milimeter laksa mmHg. Jadi nanti tekanan kita ATM di-convert ke dalam mmHg. Misalnya di sini 14 ATM. Ya, kita menyimpan amonia misalnya 14 ATM. Di sini T Celsius, kemudian kita convert ke Kelvin. Oke, sudah. Lalu kita buat datanya.
komponen kilomol jam ya. Oke. Sini kita bisa hitung si A ini ternyata mol adalah massa dibagi MR. Massanya kan berarti ini dikali persen massa dibagi MR. Kemudian ini sama dengan massa bagi, nah ini bebas, massanya mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini boleh, karena yang kita pakai bukan data kilomolnya. Misalnya kilomol per bulan. Bukan kilomolnya yang kita pakai, tapi rasionya. Rasio apa? Fraksi molnya itu yang kita pakai. Oke, so kita punya di sini fraksi mol, kemudian P saturated, nah, atau P sat, ini satuannya mmHg, 10, ini dari bukunya Yos. Jadi kalau referensinya bukan dari bukunya Yos, ya mungkin nanti rumus P satnya ini beda. Ini pakai persamaan Antoine ya, Antoine sama saja. A plus B bagi suhu plus C log suhu plus D kali suhu plus E kali suhu pangkat 2. Ini karena cuma ada 2 komponen, jadi diubah satu-satu enggak masalah, tapi kalau banyak nanti harus di-log satu-satu ya, biar datanya enggak berubah. Dan kita hitung KI adalah P saturated dibagi dengan P lalu di sini karena bubble ZI kali KI itu harus 1. ZI kali KI lalu bawahnya dijumlah harus 1. So misalnya di sini 30. Lalu di sini kita pakai what if analisis untuk mengubah suhunya. Ternyata senyawa kita, misalnya di sini A ini amonia gitu ya, ternyata pada 14 atm titik didihnya 36. Berarti kita bisa simpan dia pada fase cair di bawah 36 atau 37 derajat Celcius. Misalnya dalam hal ini kita ambil pada suhu lingkungan saja, supaya kita tidak perlu menambah alat pemanas atau alat pendingin. Misalnya di sini ya, kondisi desain. T operasi 30. Nanti T desain misalnya berapa lah, 40 gitu misalnya. Atau ditambah 10% nanti 33. Bebas. Ini kita bisa menentukan, yang penting dikasih tambahannya ya, operasi 14, desainnya misalnya 14 tambah 10%, misalnya seperti ini. So dari sini lalu kita ubah, misalnya jadi PSI, jadi ingin tahu berapa PSI, kita hitung aja, konversi ke PSI. Nah, setelah selesai, kita dapatkan data kondisi desain, lalu kita menentukan jenis tangki penyimpanan.
jenis tangki. Wujudnya tadi kita lihat cair. Jenisnya adalah cylindrical vessel atau pressure vessel. Kemudian orientasi tangki karena dia volumenya, ya, volumenya itu harus kita bagi dua dulu ya, jangan salah. Bentar. Volume, rasi, desain. Nah, ini tadi kan kita dapat nih volume yang kita perlukan ini ya 3000. Nah, tadi menurut bukunya Ulrich kan maksimum dia bukan segitu kan. Maksimumnya dia adalah 1600. Berarti kan ini dibagi 1600. Itu kan dapatnya kan 1,89. Lalu kita round up. Berarti kan butuhnya dua tangki gitu ya. Berarti kan dua tangki. Berarti satu tangki itu volumenya adalah nih 12,605 meter kubik. Ini volumenya satu tangki. Lalu kita harus tambahkan 10%. Misalnya ini nggak pas ya, misalnya aja biar pas. Kalau tadi berarti harusnya ini berapa? Harusnya dibagi 3 ya, harusnya dibagi 3 berarti 3 tangki. Tapi biar tidak terlalu banyak, misalnya aja. Nah, jadi 2 tangki masing-masing. Nanti volume desainnya itu segini. Ya, ini volume yang ingin kita desain. Mau digenapin dikit juga tidak masalah ya, karena kan ini sudah penggenapan. Kalau tadi lebih dari 1600 ya berarti harus lebih dari 2, berarti 3 tangki. Tinggal dibagi 3, kalau dibagi 3 berarti nanti volumenya tentu lebih kecil. Nah, gitu. Lalu kita lihat, oh ini volumenya lebih dari 132,5 meter kubik, berarti orientasinya misalnya vertikal. Kemudian jenis head. Kita lihat, oh tadi tekanannya sekitar 15, berarti elliptical head. Nah, setelah kita selesai dapat jenis tangki, kita masuk ke desain dimensi tangki. Volume silinder. Kalau volume silinder adalah P kali R kuadrat, diameternya Pi per 4, diameter kuadrat kali tinggi. Tingginya itu kita anggap L. Volume head, kalau elliptical itu Pi per 24 kali D pangkat 3. Nah, ini kalau kita lihat tadi, misalnya di sini, mana ya? Nah, di sini, nah ini, elliptical di sini 0,1309. Nah, ini sebenarnya sama ya, 0,1309 D pangkat 3. Itu sama saja dengan Pi per 24, itu sama. Lalu volume desain tadi sudah. Ini. Lalu kemudian volume L per D misalnya dipilih 3. Gitu ya. Dipilih 3. Rasionya 3. Ini sebenarnya bisa dilihat lebih detail di bukunya Wallace. Nah, coba saya bukakan. Oke, ini agak lemot ya.
Nah, jadi di bukunya Wallace ini ada. Kalau pressure vessel, nah tergantung pada tekanan berapa ini. Dari tekanan ini kita bisa mendapatkan rasio L per D. Yang paling sering dipakai itu 3, 4, 5. Tadi tekanan kita di antara ini. Makanya kita pilih L per D-nya itu 3. Nah, selanjutnya, volume desain ini adalah volume shell tambah 2 volume head. Ya kan? Volume shell ditambah 2 volume head. Ini L dapat kita ubah. Berarti kan L sama dengan 3D. Ini dapat kita ubah. Berarti total volume sama dengan Pi per 4 kali 3 dikali D pangkat 3. Itu shell. Ditambah 2 kali Pi per 24 dikali D pangkat 3. Nah, dari sini kita bisa dapat sesuatu. Kita sederhanakan secara matematika. Total V sama dengan berarti 3/4. 3/4 itu dikali 3 ya, 9 per 12 Pi dikali D pangkat 3 ditambah Pi per 12 D pangkat 3. Nah, ini kan 9 tambah 1, 10. Berarti total V sama dengan 10 Pi per 12 kali D pangkat 3. Nah, di sini kita bisa dapat D sama dengan berapa? Berarti diameter itu sama dengan volume dibagi 10 dikali Pi bagi 12 di akar 3. Oke, so kita dapat diameternya sekian. Diameter sekian, diameter apa? Diameter dalam. Berarti L-nya 3 kali ini dapatkan, kemudian berarti jari-jari dalam diameter 2. Satuannya apa? Satuannya itu meter. Nah, kalau diperlukan dalam satuan in, berarti langsung ini dikali 39,3701 in. Ya, kemudian setelah selesai dapat dari sini, lalu kita hitung ketebalan shell. Misalnya bahan konstruksinya dipilih SA516 grade 70 yang memiliki maksimum allowable stress atau disingkat S sebesar 138 MPa pada suhu 40 derajat atau setara dengan 1361,95 atm. Ini nyarinya dari ASME section 2 ya. Joint efficiency dipilih 0,85, kemudian corrosion allowance dipilih yang umumnya ada di pasaran adalah 1/8 inci atau 0,125 inci, atau ini kalau diubah jadi milimeter sekian milimeter. Kemudian kita tentukan tadi apakah circumferential stress yang berlaku atau longitudinal stress. Kita kan ceknya circumferential dulu. P harus di bawah 0,385 kali SE. Nah, P kita adalah berapa tadi? P kita 15,4 atm. Nah, kita hitung 0,385 ini ya.
385 dikali S dikali E. Nah, ternyata betul kalau P kita itu di bawah tekanan. Sehingga kita menggunakan berarti circumferential stress. Jika menggunakan circumferential stress, maka kita bisa hitung ketebalan TS sama dengan PR dibagi SE min 0,6 kali P. Nah, di sini kita bisa hitung TS sama dengan ini kan, sama dengan P dikali R. Yang dibagi dengan S kali E dikurangi 0,6 dikali dengan P. Satuannya disesuaikan. Jika yang dipakai ATM ya harus ATM, kalau PSI ya berarti PSI. Nah, didapatkan angka sekian. Satuannya meter. Diubah jadi inci. Oke, habis dapat TS, dicek standarnya TS berapa. Kita bisa cek di Brownell, bisa dicek di Faust, ternyata standarnya itu 2,25 inci. Ini yang akan kita pakai. Yang bisa pakai TS, tadi punya DI, kita hitung DO. D out-nya adalah DI ditambah 2 kali TS. So, kita punya DO ini adalah, oh salah ya, ini harusnya DI-nya bukan meter, karena tadi TS-nya kan kita pakainya inci. Ini harus pakai yang inci. 318 inci. Nah, kelipatan 6 adalah 324 inci. So, sekarang diubah ke meter bagi 3937 meter. So, kita sudah dapat ini nilainya sekian meter. Meter DO, so kita bisa hitung DI, DI-nya adalah DO dikurangi 2 kali. DO dikurangi 2 kali S. Satuannya ini masih inci, lalu di-convert ke meter. Nah, sudah selesai. Lalu kita bisa hitung apa? Bisa hitung panjang atau tinggi sebenarnya. Adalah tadi kan L per D-nya 3. 3. So, ini adalah yang sebenarnya. Nah, habis ini kita bisa hitung juga, misalnya kita mau hitung maksimum pressure, berapa tekanan maksimum yang bisa dilakukan, ditahan oleh shell. Ini sama dengan S kali E kali thickness dibagi dengan R, kemudian ditambah 0,6 dikali PS. Nah, tekanan maksimumnya sekian. Ya, so dari sini kita agak jelas ya. Volume silinder pun bisa dihitung. Ini volume shell tuh bisa dihitung. P kali D kuadrat ya, terus bagi 4. Nah, kita sudah dapat ini. Kemudian
Ini kelewatan satu ya, belum dikali tingginya ya. Makanya kecil banget. Nah, betul. Oke, kita sudah bisa dapat ini ketebalan shell. So, sekarang kita masuk ke ketebalan head. Nah, ketebalan head, cara menghitungnya tadi elliptical ya, jenisnya elliptical yang standar 2:1, ini yang paling sering dipakai. So, kita hitung TH sama dengannya berapa. Di sini pakai rumus P kali nih ya DI per 2, karena jari-jari kan yang dipakai kan jari-jari per DI per 2 kali SE salah. SE kemudian kurangin 0,2 kali P. Jadi kalau pakai diameter berarti orangnya harus dibagi 2 semua ya, yang bagian bawah. Tapi kalau pakai jari-jari yang bawahnya enggak perlu. Ternyata kita dapatkan, oh angkanya sekian. Ini kecil banget ya. Ya, aku nggak yakin ini apakah angkanya betul atau salah ya. Ini kok kayaknya pakai inci aja ya. Nah, betul. Saya inci digenapkan 2,25 inci, kemudian kita bisa hitung IDD, ya IDD-nya adalah diameter bagi 4. Kenapa bagi 4? Karena tadi ini rasio 2:1. Artinya jari-jarinya itu 2. Jadi soal ini tak kasih gambarnya aja ya biar jelas. Nah, jadi jari-jarinya 2, IDD-nya 1. Berarti kan sama dengan diameter bagi 4 sebenarnya. Habis IDD, kemudian straight flank kita pilih 2-in. Nah, kemudian nakar radius, di sini rumusnya tadi 0,1727 dikali dengan inside diameter dikali dengan inside diameter, kemudian inside crown radius, ini juga bisa dihitung 0,945 dikali dengan diameter. Oke. Berarti LH ya, total panjang head-nya kita bisa hitung ya, sebagai straight flanks ditambah dengan ketebalan ditambah dengan mana tadi IDD. Nah, di panjang sekian. Ini juga kita bisa hitung ini maksimum pressure-nya berapa. 2 kali S kali E kali thickness, kemudian dibagi dengan diameter tambah 0,2 dikali TH. Nah, ini adalah maksimum pressure. Lalu kita juga bisa hitung bagian yang nozzle feed-nya. Nozzle feed-nya kita tadi dapat ya, Q-nya ini nah, tadi kita bisa dapat laju alir volumetrik. Laju alir volumetriknya kita dapat tadi yang di atas. Ini sekian meter kubik per bulan. Ya, atau kalau kita nggak mau per bulan, kita mau langsungnya, ini kan bisa. Densitas sama dengan mass per volume, volume sama dengan mass per density. Ini berarti meter kubik per jam. Ini kita langsung ambil data dari atas.
Berarti ini sama dengan sekian meter kubik per jam. Nah, perhitungan kita kan menggunakan satuan dari British. Satuan British berarti harus diubah menjadi meter kubik per second. Berarti harus dikali dengan, kita punya di sini meter kubik ya per jam, berarti harus dikali dengan 1 jam itu 360 second. Jadi harus dibagi 60. Ini dibagi 60 ya, kemudian harus diubah menjadi feet kubik per second. Feet kubik per second itu yang atas ini dikali 35,3147. Nah, kita sudah punya datanya yang lengkap ya. Laju alir sudah punya. So, kemudian kita masuk ke ini Q-nya, lalu kita density-nya ya. Density ini tadi mana ini? Density-nya kan ini. Satuannya kilogram per meter kubik. Nah, density-nya kita ubah ya, satuannya menjadi satuan British pound per feet kubik. Ini dengan cara di-convert dibagi 16,018. Nah, setelah dapat density, diameter optimum 3,9 dikali Q pangkat 0,45, kemudian dikali density pangkat 0,13. Nah, ini satuannya inci, so harus di-convert, kemudian menjadi feet, berarti dibagi 12, ya, ini feet, kemudian setelah feet, kita hitung V-nya. V sama dengan Q per A berarti Q dibagi dengan diameter optimumnya ya, diameter optimumnya adalah pi per 4 dikali D kuadrat. Nah, D kuadrat. Satuannya feet per second. So, kemudian dicek bilangan Reynolds-nya. Bilangan Reynolds, ya ini rumusnya jadi sini tadi. Ini kalau lupa ya. Harusnya hafal ya, bilangan Reynolds itu harusnya hafal. So, density mana tadi ya? Density dikali V dikali diameter dibagi viscosity. Nah, ini sudah sesuai. Berarti ini turbulen, berarti perhitungan kita sesuai. So, kemudian dicek bilangan NPS-nya berapa ya? NPS-nya kalau kita cek di bukunya Brownell. Bukunya Brownell halaman 221. Nah, di sini tadi NPS berapa inci? Nah, ini kan besar sekali ya. Nah, ini besar sekali. Harusnya enggak sebesar ini. 8,48, berarti kan digenapkannya 10. Berarti NPS-nya 10 inci. Misalnya di sini schedule-nya dipilih schedule 40 aja, yang enggak terlalu tebal. Nah, dari sini kita bisa lihat apa? Bisa lihat flank-nya. Nah, ini pada 10, berarti ini A-nya 16, ini sekian, 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 dan sekian. Gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, ini bisa ya, yang 10. Oke. Nah, handhole tadi 6, handhole misalnya dipilih 20 in. Nah, kemudian kita sudah bahas ini, terakhir ya. Selanjutnya kita bahas untuk yang bagian
Tadi ya, masalah flank sudah ya. Masalah flank tadi tinggal dicocokkan aja dengan bukunya Brownell tadi sudah. Nah, yang terakhir kemudian kita bahas pipa pengisian. Nah, ini juga penting sekali. Misalnya tadi waktu pengisiannya mau berapa jam? Ya, ini dari atas ya. Misalnya, bukan yang ini. Maksudnya sekali ngisi itu mau berapa lama? Misalnya sekali ngisi kita mau 3 jam atau 2 jam, ya. Maka kita bisa perhitungan 2 jam itu berapa second. Nah, kemudian kita bisa hitung debitnya. Debit pengisiannya itu berapa? Ini kita bisa hitung. Dari mana hitungnya? Dari volume desain, bukan volume awal, tapi volume desain dibagi dengan waktu. Nah, volume dibagi waktunya ini. So, kita dapat di sini meter kubik per second, lalu kita convert menjadi feet kubik per second. Feet kubik per second dikali 35,315 feet kubik per second. Lalu kemudian kita hitung diameter optimum, sama kayak tadi cara ngitungnya 3,9 dikali Q pangkat 0,45 dikali dengan density pangkat 0,13. So, sekian gitu ya, sekian in, kemudian kita ubah jadi feet. Nah, kemudian setelah dapat itu kita tentukan. Oh, sorry, ini ada yang terlewat. So, di sini kita pilih standarnya dulu. Sorry, ini terlewatnya 10. 10 ini harusnya dari D optimum kita pilih NPS-nya, lalu dari volumenya ini berarti kita tidak pakai diameter itu, tapi pakai diameter dari volume yang diameter yang sudah digenapkan. Nah, jadi pakai diameter yang sudah digenapkan. Nah, misalnya gini, itu ya. Nah, kemudian habis dari sini diameter optimum, lalu kita masuk ke V itu kan V per A, kemudian dicek bilangan Reynolds-nya, dipilih NPS-nya, bisa. So, sudah selesai. Perhitungan kita hanya sampai situ. Nah, kalau masalah support, apa yang digunakan, ya tergantung. Misalnya tangki kita tadi besar, tangkinya menggunakan apa? Skirt, misalnya. Nah, support ini pun kita harus hitung volume dari shell. Volume shell-nya berapa? Tadi kita sudah hitung volume shell-nya ini. Dan density-nya berapa? Nah, density-nya bahan konstruksi yang kita pilih itu 7.800 kg per meter kubik. Programnya segitu. Berarti mass-nya berapa? Langsung aja. Ini dikali ini. Nah, ini satuan kilo. Nah, kemudian kita hitung volume head-nya berapa? Volume head dikali 2 ya. Sama dengan Pi per 24 dikali D kuadrat. Diameternya ini ya. D kuadrat. Sorry, D pangkat 3. Meter kubik. Kemudian density-nya sama, berarti kita bisa hitung mass-nya. Ini jangan lupa, tadi dikali 2. Kemudian ini berarti dikali. Oke. Nah, kemudian cairannya volumenya berapa? Tadi pakai volume desain. Volume desainnya ini. Kemudian densitasnya kita juga punya tadi densitas ya, meter kubik, kemudian kilogram, kemudian berarti mass-nya ini dikali ini. Oke, so kita dapat sekian. Jadi total massa yang harus ditanggung adalah ini ditambah
sekian kilogram yang harus ditanggung. Nah, kemudian ada satu hal lagi ya yang mungkin ditanyakan adalah berapa ketinggian cairan. So kita hitung volume head bawah tadi adalah kemudian volume silinder atau shell sekian, kemudian volume design itu sekian. Berarti sisanya berapa? Volume sisa adalah ini dikurangi ini, kurangi. Ini kan volume sisa, wow kecil sekali ini. Volume sisanya sekian. Nah dari volume sisa sekian itu kita bisa hitung hanya, misalnya di sini kita mau tebak hanya 1 meter misalnya, kita tebak hanya 1 meter. Volume fluida itu bisa kita hitung ya, pakai rumus yang ada di sini. Nah, jadi kita bisa hitung, misalnya pakai rumus yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita hitung, misalnya ini rumusnya adalah Pi dikali dengan inside diameter bagi 2 kemudian dikali dengan IDD dikurangi dengan seterusnya ya, rumusnya cukup panjang ya. So, mungkin nanti bisa dicoba sendiri ya, karena rumusnya panjang sekali. So, mungkin itu nanti habis dicoba, di trial, hanya dicari H yang sesuai. Supaya nanti nilai V-nya itu sama dengan V sisa yang ada di sini. Nah, kalau sudah dapat hanya sekian, nah berarti nanti ketinggian cairan itu sekian. Jadi dari ketinggian head di bawah, ditambah ketinggian silinder, ditambah ketinggian di atas. Tujuannya apa menghitung itu? Tujuannya itu nanti ketika kita misalnya menghitung pompa ya, kerja pompa, itu kan nanti ada masalah tekanan. Tekanan hidrostatis itu kan dipengaruhi oleh ketinggian cairan. Ketinggian cairan kita harus hitung dulu dari sini. Itu ya. So, mungkin itu aja untuk penjelasan perancangan tangki bertekanan pada bagian ini. So, nanti kita akan bahas yang lainnya dalam video-video berikutnya. So, sekian untuk video kali ini. Thank you dan ketemu lagi next time.